Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Husniani Hilda, NIM 1910501113 dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang angkatan 19. Di sini saya akan sedikit menyampaikan cara penggunaan obat herbal dengan tepat. Penggunaan bahan alam telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat berdasar pada pengalaman dan keterampilan yang secara turun-temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dari masa ke masa, obat herbal mengalami perkembangan yang semakin meningkat, terlebih dengan munculnya isu kembali ke alam, back to nature, serta krisis yang berkepanjangan. Namun, dalam perkembangannya sering dijumpai ketidaktepatan penggunaan obat herbal karena kesalahan informasi maupun anggapan keliru terhadap obat herbal dan cara penggunaannya. Obat herbal adalah obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses atau diekstrak sedemikian rupa sehingga menjadi serbuk, pil, larutan, dan lain sebagainya yang dalam prosesnya tidak menggunakan zat kimia. Seperti yang diketahui, obat herbal dapat menyembuhkan penyakit dengan efek samping yang minimal karena dibuat dari bahan-bahan yang alami, tidak seperti obat-obat sintesis atau kimia yang dapat memberikan efek samping baik secara langsung maupun setelah waktu yang digunakan atau yang lama. Masyarakat yang menggunakan obat tradisional dan herbal diperkirakan banyak yang memiliki anggapan bahwa mengkonsumsi obat tradisional dan herbal relatif aman, tidak memiliki dampak negatif bagi kesehatan, dan mereka menggunakannya secara tidak irasional. Berdasarkan hasil penelitian dari Merdekawati tahun 2016 menyatakan bahwa masyarakat menggunakan obat tradisional karena mudah didapat sebesar 44%. Sumber informasi yang didapat berdasarkan pengalaman sebesar 38%. Obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit ringan sebesar 50,9%. Obat tradisional yang dikonsumsi tidak memunculkan efek samping sebesar 98,8%. Persepsi salah yang paling sering terjadi di masyarakat adalah bahwa obat tradisional itu dinyatakan aman. Padahal kenyataannya, meskipun obat tradisional aman, masih mungkin terjadi potensi toksik atau racun, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Penggunaan obat tradisional atau herbal juga memiliki aturan-aturan yang harus diperhatikan agar kita tetap terhindar dari bahaya toksik, baik dalam pembuatannya maupun penggunaannya, yaitu meliputi: pertama, kebenaran bahan. Tanaman obat di Indonesia terdiri dari beragam spesies yang kadang-kala sulit untuk dibedakan satu dengan yang lainnya. Kebenaran bahan menentukan tercapai atau tidaknya efek terapi yang diinginkan. Contohnya, lempuyang di pasaran ada beberapa macam yang agak sulit untuk dibedakan satu dengan yang lainnya. Lempuyang emprit. Lempuyang emprit ini berkhasiat sebagai penambah nafsu makan. Jenis yang kedua adalah lempuyang gajah yang berkhasiat sebagai penambah nafsu makan. Jenis yang ketiga adalah lempuyang wangi, memiliki khasiat sebagai perangsing, sehingga kita dapat membedakan antara tiga lempuyang tersebut. Di Belgia, 70 orang menjalani dialisis atau transplantasi ginjal akibat mengonsumsi pelangsing dari tanaman yang keliru. Kedua, yaitu ketepatan dosis. Takaran yang tepat dalam penggunaan obat tradisional memang belum banyak didukung oleh data hasil penelitian. Peracikan secara tradisional menggunakan takaran sejumput, segenggam, ataupun seruas yang sulit ditentukan ketepatannya. Penggunaan takaran yang lebih pasti dalam satuan gram, miligram dapat mengurangi kemungkinan terjadinya efek yang tidak diharapkan karena batas antara racun dan obat dalam bahan herbal amatlah tipis. Dosis yang tepat membuat tanaman obat bisa menjadi obat, sedangkan jika berlebih bisa menjadi racun atau toksik.
Yang ketiga adalah ketepatan waktu penggunaan. Contohnya, kunyit diketahui bermanfaat untuk mengurangi nyeri haid dan sudah temurun-temurun dikonsumsi dalam ramuan jamur kunir asam yang sangatlah baik dikonsumsi saat datang bulan. Akan tetapi, jika diminum pada awal masa kehamilan, beresiko menyebabkan keguguran atau abortifum. Yang keempat adalah ketetapan cara penggunaan. Satu tanaman obat dapat memiliki banyak zat aktif yang berkhasiat di dalamnya. Masing-masing zat berkhasiat memungkinkan membutuhkan perlakuan yang berbeda dalam penggunaannya. Sebagai contoh, daun kecubung, jika dihisap seperti rokok, bersifat bronkodilator dan digunakan sebagai obat asma. Tetapi, jika diseduh dan diminum dapat menyebabkan keracunan atau mabuk. 5. Ketepatan informasi. Contohnya, informasi di media massa menyebutkan bahwa biji jar atau Ricinus communis L mengandung risin yang jika dimodifikasi dapat digunakan sebagai anti kanker. Akan tetapi, risin sendiri bersifat toksik atau racun, sehingga jika biji jar dikonsumsi secara langsung dapat menyebabkan keracunan dan diare. Keenam, tanpa penyalahgunaan. Contohnya, jamu peluntur untuk terlambat bulan sering disalahgunakan untuk pengguguran kandungan. Risiko yang terjadi adalah bayi lahir cacat, ibu menjadi infertil, terjadi infeksi, bahkan kematian. Yang kedua, menghisap kecubung sebagai psikotropika. Penambahan bahan kimia obat. Bahan-bahan kimia obat tersebut dapat menimbulkan efek negatif di dalam tubuh jika digunakan dalam jumlah yang banyak. Yang ketujuh, ketepatan pemilihan obat dengan indikasi tertentu. Dalam satu jenis tanaman dapat ditemukan beberapa zat aktif yang berkhasiat dalam terapi. Rasio antara keberhasilan terapi dan efek samping yang timbul harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis tanaman obat. Contohnya, daun tapak dara mengandung alkaloid yang bermanfaat untuk pengobatan diabetes. Akan tetapi, daun tapak dara juga mengandung vinkristin dan vinblastin yang dapat menyebabkan penurunan leukosit atau sel darah putih. Sehingga kurang lebih 30% akibatnya penderita menjadi rentan terhadap penyakit infeksi. Padahal pengobatan diabetes membutuhkan waktu yang lama sehingga daun tapak dara tidak tepat digunakan sebagai antidiabetes, melainkan lebih tepat digunakan untuk pengobatan leukemia. Efek samping obat tradisional atau efek samping obat herbal relatif lebih kecil jika digunakan dengan tepat. Jika terdapat penelitian yang telah dilakukan terhadap tanaman obat tersebut, itu adalah sangat membantu dalam pemilihan bahan baku obat herbal. Pengalaman empiris ditunjang dengan penelitian semakin memberikan keyakinan akan khasiat dan keamanan obat herbal. Pencegahan untuk menghindari bahaya penggunaan obat herbal dari BPOM. Pertama, gunakan obat herbal yang sudah memiliki nomor izin edar BPOM. Kedua, jangan menggunakan obat herbal bersama dengan obat kimia atau resep dokter. Yang ketiga, jika meminum obat herbal menimbulkan efek cepat, patut dicurigai ada penambahan bahan kimia obat yang memang dilarang penggunaannya dalam obat herbal tersebut. Yang keempat, selalu periksa tanggal kadaluarsa. Yang kelima, kunjungi website BPOM untuk mengetahui obat herbal yang mengandung bahan kimia pada bagian public warning. Yang keenam, perhatikan informasi peringatan atau perhatian. Jangan konsumsi obat tradisional jika ada efek samping yang rentan dengan kondisi kesehatan. Yang ketujuh, baca aturan pakai sebelum mengkonsumsi obat herbal. Kelebihan obat herbal. Pertama, efek samping relatif kecil. Berdasarkan hasil penelitian dari Fariza Ismiana tahun 2013 menyatakan bahwa obat tradisional yang digunakan kebanyakan tidak memunculkan efek samping sebesar 42,8%. Ketika muncul efek samping, beberapa responden tetap melanjutkan obat herbal, tetapi ada yang pergi ke dokter atau beralih ke obat modern atau kimia. Obat herbal akan bermanfaat dan aman jika mempertimbangkan 6 aspek ketetapan, yaitu tepat takaran, tepat waktu, dan cara penggunaan,
tepat pemilihan bahan, telaah informasi, serta sesuai dengan indikasi penyakit tertentu. Kedua, adanya komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau komponen bioaktif tanaman obat. Ramuan obat tradisional umumnya terdiri dari beberapa jenis obat herbal yang memiliki efek saling mendukung satu sama lain untuk mencapai efektivitas pengobatan. Ketiga, pada satu tanaman memiliki lebih dari satu efek farmakologi. Zat aktif pada tanaman obat umumnya dalam membentuk metabolit sekunder, sedangkan satu tanaman bisa menghasilkan beberapa metabolit sekunder, sehingga memungkinkan tanaman tersebut memiliki lebih dari satu efek farmakologi. Efek tersebut ada kalanya saling mendukung, tetapi ada juga yang seakan-akan saling berlawanan atau kontraindikasi. 4. Obat tradisional lebih sesuai dengan penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Cara yang digunakan untuk menanggulangi penyakit degeneratif diperlukan pemakaian obat dalam waktu lama. Sehingga jika menggunakan obat modern atau kimiawi, dikhawatirkan adanya efek samping yang terakumulasi dan dapat merugikan kesehatan. Oleh karena itu, lebih sesuai bila menggunakan obat herbal karena efek samping yang ditimbulkan relatif kecil sehingga dianggap lebih aman. Kekurangan obat herbal. Bahan obat alam memiliki beberapa kelemahan yang juga merupakan kendala dalam pengobatan obat herbal, termasuk dalam upaya agar bisa diterima pada pelayanan kesehatan. Adapun beberapa kelemahan tersebut antara lain: pertama, efek farmakologinya yang lemah. Kedua, bahan baku belum terstandar dan bersifat higroskopis serta voluminous. Ketiga, belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme.